Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahtiar, NPM 20150610007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan keterkaitan antara pembelajaran yang saya lakukan di MSIB Pengembang Front-End Web di Coding X Kampus Merdeka Batch 3 dengan mata kuliah yang akan saya konversi, yaitu Keamanan Sistem Informasi dan Praktikum Keamanan Sistem Informasi. Next. Baiklah, sebelum memasuki eh, keterkaitan antara mata kuliah dan pembelajaran yang telah saya lalui, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu keamanan sistem informasi. Nah, menurut apa yang saya pelajari, keamanan sistem informasi itu adalah bagaimana usaha untuk dapat mencegah penipuan atau cheating atau bisa mendeteksi adanya penipuan pada sistem yang berbasis informasi, di mana informasi ini sendiri tidak memiliki arti fisik, yang artinya pencurian yang dimaksud di sini pencurian pada sesuatu yang digital, bisa berupa program atau website dan lain-lain, aplikasi juga. Selanjutnya, nah, adapun aspek-aspek keamanan sistem informasi itu sendiri. Yang pertama, authentication adalah agar penerima informasi dapat memastikan keaslian pesan tersebut datang dari orang-orang yang dimintai informasinya. Dua, integrity dapat memastikan pesan informasi yang dikirimkan tidak dimodifikasi orang yang tidak berhak. Selanjutnya ada authority, informasi yang ada pada sistem tidak dapat dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak. Yang keempat adalah confidentiality, yaitu usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak untuk mengakses. Dan yang terakhir itu adalah privacy, data-data yang disimpan sifatnya harus pribadi. Next. Nah, selanjutnya masuk ke keterkaitan. Di sini terdapat modul pembelajaran yang saya pelajari di studi independen, yaitu belajar dasar Git dengan GitHub. Nah, di sini kita diajarkan untuk menggunakan GitHub sebagai version control system saat mengembangkan aplikasi. Di sini ada kelebihan untuk GitHub itu sendiri, yaitu dapat memberikan kolaborasi jarak jauh antar developer dan memiliki fitur hak akses ke suatu proyek yang canggih. Lalu hak akses GitHub untuk keamanan bisa diatur seperti private repository atau public repository, developer dan kontributor project, notifikasi keamanan, perubahan project, dan lain-lain. Nah, mengapa saya katakan terkait dengan keamanan sistem informasi? Karena menggunakan GitHub sendiri merupakan upaya untuk mendukung aspek keamanan sistem informasi seperti yang disebutkan sebelumnya. GitHub memberikan keamanan untuk kode program yang sedang dikembangkan. GitHub juga memiliki kelebihan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu memberikan kolaborasi jarak jauh tapi dengan fitur hak akses yang aman dan canggih. Misalnya ada kelebihan yang kedua tadi yang saya sebutkan, yaitu private repository dan public repository. Selanjutnya di modul kedua itu adalah modul memulai dasar pemrograman untuk menjadi pengembang software. Nah, di sini kita diajarkan untuk membuat spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, di sini kita dalam membuat SKPL ini kita menentukan kebutuhan non-fungsional sistem informasi yang berupa perencanaan mengenai kinerja, keandalan, dan keamanan dari sistem informasi yang akan dibangun. Nah, jadi kita diajari untuk sebelum membangun sebuah aplikasi itu kita harus membangun SKPL-nya terlebih dahulu. Nah, di SKPL ini kita harus menentukan protokol keamanan yang ada pada aplikasi tersebut yang akan kita bangun. Selanjutnya ada dokumentasi pemrograman dan pengembangan aplikasi software. Nah,
Di sini kita diajarkan untuk bagaimana mendokumentasikan itu, mulai dari siapa saja yang berhak untuk mengakses dokumen pendokumentasian. Nah, di sini dijelaskan dokumentasi dokumen teknis aplikasi sebaiknya dilakukan secara online pada layanan terpercaya dan menentukan hak akses dokumen ke orang-orang tertentu untuk dokumen tersebut. Hal ini sejalan dengan eh, aspek keamanan sistem informasi yang disebutkan sebelumnya. Lalu next. Nah, selanjutnya ada modul yang ketiga yang saya ada kaitannya itu adalah belajar fundamental front-end web development. Nah, di sini ada bagian subbab menjelaskan mengenai konsep CORS atau Cross Origin Resource Sharing. Nah, saat menggunakan web API atau website untuk website yang kita buat. Nah, saat kita menggunakan web API itu, eh, kita hanya diperbolehkan untuk melakukan request dari domain yang sama. Website kita dengan domain web API itu harus sama. Hal ini beralasan dengan keamanan transaksi data sesuai dengan aspek keamanan sistem informasi, aspek-aspek yang sebelumnya. Lalu, dalam beberapa web API, jika memang data web API tersebut diperbolehkan untuk digunakan secara umum, maka penyedia data menggunakan protokol CORS atau Cross Origin Resource Sharing. Nah, dengan menggunakan protokol ini, maka website yang kita bangun atau apapun saat menggunakan mengakses data web API itu bisa dilakukan dengan domain yang berbeda. Selanjutnya, nah masih di modul yang sama, di sini kita juga diajarkan untuk menerapkan aspek keamanan yaitu autentikasi dalam proyek latihan di modul ini yaitu website kontak. Nah, autentikasi itu merupakan proses penentuan keberhakan pengguna aplikasi atau sistem informasi. Jadi, autentikasi itu semacam penentuan suatu pengguna apakah berhak atau tidak dalam mengakses suatu sistem. Pada penerapannya di proyek latihan modul ini, proses autentikasi itu dilakukan dengan cara conditional rendering yang memanfaatkan parameter state authored user. State authored user didapatkan dengan cara melakukan login pada website. Website akan merendering sesuai dengan kondisi state authored user. Nah, login ini sendiri itu mendukung aspek keamanan sistem informasi, autentikasi yang pertama tadi. Lalu kegiatan selanjutnya yaitu ada di Project Capstone. Nah, Project Capstone yang kami bangun ini menerapkan fitur login bertujuan untuk mendukung upaya aspek keamanan sistem informasi yaitu authentication dan authority. Nah, dalam menggunakan fitur ini kami menggunakan layanan Firebase dengan produk Firebase itu yaitu authentication. Kode pemrograman website diintegrasikan dengan produk Firebase Authentication yang akhirnya digunakan untuk fitur login. Pengguna tidak akan dapat mengakses halaman utama project sebelum melakukan registrasi dan login. Nah, Firebase itu sendiri adalah layanan yang dikembangkan oleh Google. Layanan ini dapat digunakan developer untuk membantu di bagian back-end project. Nah, eh, apa namanya? Seperti yang saya jelaskan, keamanan dari penggunaan ini tentunya sudah terjamin karena dikembangkan oleh Google. Nah, mengapa fitur login ini mendukung aspek keamanan sistem informasi?
authority authentication sesuai definisi sendiri, yaitu agar penerima informasi dapat memastikan keaslian pesan tersebut datang dari orang yang diminta informasi. Yang kedua itu ada authority. Mengapa demikian? Karena pengertiannya sendiri yaitu informasi yang berada pada sistem jaringan tidak dapat dimodifikasi oleh pihak yang tidak berhak atas akses tersebut. Jadi harus dilakukan login terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada hosting dan database. Di sini Project Capstone ini menggunakan hosting dan database pada layanan Firebase dengan produk yaitu hosting, real-time database, dan Firestore. Penggunaan Firebase sebagai tempat hosting dan database bertujuan untuk mendukung upaya aspek keamanan sistem informasi, yaitu confidentiality dan privacy. Nah, pengertian sendiri merupakan usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Karena Firebase tadi kan dikembangkan Google yang keamanannya sudah terjamin. Lalu privacy merupakan lebih ke arah data-data yang sifatnya private. Jadi data yang disimpan pada database real-time database Firebase ini bisa dijamin bahwa datanya itu dapat disimpan secara privasi. Nah, adapun tujuan kami menerapkan perencanaan keamanan yang pada Project Capstone itu sesuai dengan tujuan atau ancaman aktif keamanan sistem informasi, yaitu menghindari pencurian data, penggunaan sistem secara ilegal, penghancuran data secara ilegal, atau modifikasi secara ilegal. Next. Nah, baik, mungkin sekian apa yang saya pelajari pada MSIB ini dengan keterkaitannya dengan mata kuliah keamanan sistem informasi maupun praktikumnya. Saya kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.